jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Bagas Anugrah dari kelas 11 PFPTA. Tujuannya aku mengundang Kakak Teteh di wawancara kali ini untuk memenuhi tugas wawancara P5 yang temanya itu tentang PKL di jurusan saya sendiri gitu, di broadcasting. Jadi sebelumnya perkenalkan Akang Teteh dulu ke kamera. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama aku Alvin Maulana Akbar. Aku kelas 13 PFPTA. Perkenalkan, nama aku Amy Shantika Nania Prajudi dari kelas 13 PFPTA. Nama aku Alivia Syahanabila dari 13 PFPTC. Jadi langsung aja ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama itu sebentar. Akang dan Teteh PKL di mana dan bagian apa? Aku PKL di Polman di Bandung, di Dago tepatnya. Aku bagian membuat konten buat story Instagram. Kalau untuk aku sendiri, aku PKL-nya di build dan di bagian tim produksi dan juga tim kreatif. Ya, kalau aku PKL-nya di BLPT Kemendikbudristek. Di situ aku bagiannya sebagai campers, tapi mostly kameramen. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kebiasaan atau budaya di PKL itu seperti apa yang tempat PKL Akang dan Teteh? Kebiasaan kayak budaya kerja atau gimana? Oke, kalau misalnya budaya kerja di kita tuh yang pertama itu presisi. Jadi kita tuh dituntut harus cepat, harus bagus juga hasilnya. Dan kalau misalnya kerja yang serius dan tanggung jawab itu waktu kerja. Tanggung jawab di sini tuh gak cuma kayak kita tanggung jawab bahwa kita kerja gitu. Kita juga harus tahu bahwa istirahat, makan, terus tanggung jawab lain kerja itu perlu gitu saat kita bekerja, dan itu dipelajari di sana gitu. Oke, ini. Kalau budaya kerja di perusahaan aku sih lebih ke fleksibel dan juga nyantai. Cuman kalau misalnya lagi ada tugas juga ya harus tetap tanggung jawab, dan ya pokoknya semua tugasnya harus tetap terlaksana meskipun fleksibel dan juga nyantai. Kalau di Polman itu kan kampus ya. Jadi kita tuh kayak nyantai, fleksibel juga. Jadi kalau misalnya ada acara tertentu kayak wisuda yang kayak gitu-gitu kita ikut. Jadi kan pas PKL itu perpindahan dari budaya SMK ke budaya PKL. Nah, Akang dan Teteh sendiri mengalami culture shock nggak? Dan culture shocknya itu bagaimana gitu? Kalau aku pribadi sih jujur nggak ada culture shock yang emang ngeganggu, karena budaya SMK juga bisa dibilang keras ya, kita ngalamin gitu. Nah, jadi culture shock yang beda menurut aku tuh paling di bahasa, karena dari bahasa sehari-hari Sunda sama Jakarta kan beda jauh ya. Jadi kayak misal aku kamu jadi lo gue, dan itu tuh jadi habit di sana, tapi kita juga harus bisa ngerti gitu. Kayak kalau misalnya ngomong kayak gini tuh bercanda, kalau misalnya ngomong kayak gini serius, dan itu kita harus bedain kalau menurut aku gitu sih. Kalau untuk di aku sendiri lumayan banyak ya culture shocknya, karena di perusahaan aku tuh kan jatuhnya agency, dan di agency itu kan banyaknya masih orang-orang muda, dan jokesnya kadang-kadang banyak jokes yang kurang masuk dan inappropriate gitu lah ya buat budaya kerja. Dan ya itu sih mungkin yang bercandaan-bercandaan tongkrongan tuh dibawa ke agency itu, jadi ya mungkin itu sih culture shocknya. Kalau aku sih di Polman enggak ya, sama kayak aja di sekolah gitu, tapi lebih kayak santai. Cuman kita juga kayak harus ngikutin peraturan yang ada di sana. Jadi misalnya apalagi kan Polman tuh kan teknik ya, sepatunya segala macamnya tuh kadang di tempat-tempat tertentu tuh harus ngikutin peraturan, sementara kita juga kayak ngeliputnya ya sudah di luar aja gitu. Ke pertanyaan selanjutnya, struktur organisasi di tempat Akang PKL itu bagaimana gitu? Kalau struktur organisasi di aku kan karena instansi ya, jadi agak restricted lah kalau misalnya mungkin harus dipublish gitu, karena ini rahasia negara juga gitu. Tapi yang perlu diketahui mah
karena aku broadcast dan kita tuh sering banget live stream setiap program, jadi aku udah otomatis di bagian produksi. Sedangkan sebenarnya tim produksi dan ada juga unit kerjanya yang kerja di BLPT gitu. Jadi itu kehitungnya beda, tapi aku sendiri ada di Kapokja 2, yaitu di produksi distribusi platform. Kalau untuk di aku sendiri kayak perusahaan-perusahaan pada umumnya ya, pasti ada struktur organisasinya kayak CEO, COO, CMO yang gitu-gitunya ada. Dan aku sendiri jatuhnya di masuk kedua. Jadi aku di tim produksi ya, di tim kreatif ya, karena emang staffnya sedikit. Jadi harus fleksibel kerjanya juga gitu. Kalau di kampus kayak struktur organisasi seperti biasa sih, paling kayak direktur, wakil direktur segala macam. Terus ada juga kayak tim TIK kayak gitu. Nah, aku ini bagian dari ada dosen namanya Pak Aji. Nah, beliau itu salah satu kepala prodi yang ada di Polman itu. Kayak gitu seperti. Terakhir, pesan buat angkatan 49 sebelum nanti PKL apa gitu dari Anda? Aku lagi ya. Oke. Kalau misalnya dari aku sih mungkin karena di sekolah tuh nggak dipelajari yang bener-bener full, dan emang skill kalian tuh dimatengin itu waktu PKL lah gitu. Kayak passion kalian tuh ditemuin itu mungkin waktu PKL. Jadi itu tuh bener-bener ngebuka kayak, oh aku tuh bakal kayak gini, aku tuh harus kayak gini gitu. Nah itu teh adanya di PKL, ya kan? Pada ngerasa kan? Bener kan? Ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya saran dari aku sih banyak lagi pelajaran yang nggak dipelajari di sekolah gitu. Misal kalian belajar kamera A bisa di sekolah, kalian di yang lain tuh harus bisa kamera B. Nonton aja di YouTube gitu ya, explore sendiri gitu. Kalau misalnya mau perlu nyewa buat nyoba ya, why not gitu. Terus banyakin juga kalau menurut aku mah kalau misalnya kamu mau di teknis atau misalnya kamu mau di kreatif, kalau misalnya kamu di kreatif, kamu kembangin lah gitu, kayak supaya waktu PKL tuh orang-orang tuh nilai kamu teh, wah dia udah bisa nih. Jadi kita tuh ngenilainya tuh, oh oke, nih anak udah bisa gitu. Nah kalau misalnya kamu di teknis, kamu usahain bahwa kamu tuh ngerti gitu, minimal dasarnya gitu. Nah untuk sisa-sisanya sih mungkin jaga aja sopan santun. 5S-nya bener-bener terapin, karena itu spesialis STM gitu. Orang nilai kamu, attitude kamu bagus, karena yang aku rasa attitude nomor 1, skill mah nomor sekian, karena itu bisa dipelajari. Oke. Kalau dari aku cukup sih. Kalau dari aku sendiri sih, yang pertama kalian tuh harus bisa bawa diri, harus bisa jaga diri, dan juga harus bisa cepat adaptasinya, karena lingkungannya PKL tuh beda-beda, setiap agensi, setiap instansi, setiap perusahaan, pokoknya beda-beda semuanya. Kalian harus pinter-pinter bisa bawa diri kalian sendiri biar bisa ngejar di lingkungan kerja kalian gitu. Jadi nggak ketinggalan gitulah, dan kalian juga bisa kerjanya nyaman gitu di lingkungan tersebut. Oke. Kalian sih paling sama kayak teman-teman aku, mungkin kalian tuh lebih kayak belajar beradaptasi, apalagi kan dunia luar tuh kan beda ya, maksudnya mungkin sama, cuman orang-orangnya beda, terus cara mereka juga beda ke kita, kayak maksudnya tuh kita ya saling menghormatilah saling sesama seperti itu. Jadi beradaptasi, terus itu sih sopan santun 5S, jangan lupa. Dicukupkan saja gitu ya. Terima kasih kepada Kang Tete yang udah berkenan untuk menghadiri wawancara kelompok aku gitu ya. Terima kasih juga ilmu yang udah Akang dan Tete kasih kepada kelompok kami juga angkatan 49 gitu ya. Mohon maaf kalau aku dadakan banget gitu, soalnya juga tugasnya dadakan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.